Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan kita di awal hari yang baru ini. Mari kita awali renungan ini dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, perayaan Natal sudah semakin dekat. Kami mau belajar dari tokoh-tokoh yang terlibat di dalam peristiwa inkarnasi. Semoga kami boleh belajar dari tokoh-tokoh yang terlibat untuk membawa Yesus ke dalam dunia di mana kami berada. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, menjelang pesta Natal, kepada kita dibacakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa inkarnasi. Maria, Yosef, Zakarias, dan lain sebagainya dalam kisah kelahiran Yesus. Matius menampilkan peran Yosef yang bersedia untuk menerima kenyataan bahwa Maria telah mengandung dari Roh Kudus, dan oleh tawaran malaikat, oleh penjelasan malaikat, akhirnya Yusuf bersedia menerima tawaran Tuhan untuk menjadi bapa pemelihara bagi Yesus. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, dari semua orang kudus, hanya Yoseflah satu-satunya yang memiliki kedekatan dengan Yesus. Sejak kecil, usia remaja, dan sebagai orang muda, Yesus tegap bekerja keras taat sebagai anak tukang kayu. Dialah yang memberikan seluruh hidupnya bagi pertumbuhan Sang Penyelamat dunia. Guru Yesus yang selalu memberikan jawaban atas semua pertanyaan Yesus adalah Yosef. Bagi ahli teologi, boleh berdiskusi tentang kealahan Yesus dan lain sebagainya.
Tetapi Yosef dengan bangga tahu siapa itu Yesus dalam pertumbuhannya dan membesarkan Yesus. Yosef dan Marialah yang paling dekat dengan Yesus sejak masa kecilnya. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, bagaimana dengan hidup kita? Relakah kita turut ambil bagian seperti Yosef? Walaupun kadang menurut kita tidak dapat dijalankan, tetapi karena percaya akan rahmat Tuhan, kita dapat melakukan hal-hal yang baik demi kebesaran nama Yesus. Relakah kita seperti Yosef dengan pekerjaan apa saja yang kita lakukan, kita dapat memperkenalkan Yesus kepada dunia di mana kita berada. Kita akan memasuki pesta Natal. Mari kita belajar dari Yosef yang tulus, sederhana, tetapi setia dan taat melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan, supaya Yesus Sang Penyelamat boleh hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa pemelihara Yosef, sangat rendah hati, tulus dan setia membesarkan Engkau. Walaupun awalnya ia takut dan tidak mau menerima tugas itu, tetapi karena dorongan Tuhan lewat malaikat, ia siap melaksanakan tugas yang mulia itu. Bantulah kami agar kami pun dapat melakukan tugas kami seperti Yosef, Bapa pemeliharamu, agar namamu boleh dikenal oleh semakin banyak orang. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekalian seluruh keluarga, mereka yang sakit, diberkati, dijamah dan disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.